Siap. Tadi sempat disinggung juga sama Mas Gita perihal pemain yang mungkin baru balik dari AFF kemarin, baru balik lagi ke timnya masing-masing. Tapi mendengar berita timnas Indonesia undur atau mundur dari AFF 23 sebagai kondisinya adalah juara bertahan ya Mas Gita ya. Jadinya ini pengen tanya ke Mas Budi dulu sebagai pemain. Kalau misalkan udah melakukan persiapan, langsung gini ya. Dengan udah banyak banget persiapan dan juga segala macam strategi udah disiapkan, terus nggak jadi berangkat. Apa yang dirasakan oleh pemain kalau ada keputusan di menit akhir seperti ini, Mas Budi? Ya kalau kecewa pasti ya, Yes. pasti kecewa. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya kita nggak apa-apa berangkat nggak masalah dengan tim yang lain gitu kan. Oke. Mungkin kita cari apa pengganti namanya, di menit-menit akhir gitu. ya mungkin kita cari pemain-pemain yang baru. Nanti untuk ngisi slot ke senior kan itu lebih bagus menurut saya. Mungkin ajang nggak apa-apa lah, mungkin dulu kita targetnya juara seumpama. Terus kita mundurin ke apalah kan gitu, lolos apa gimana kan gitu. Tapi dengan tim yang berbeda gitu, mungkin itu. Jadinya tetap pengennya sih tetap bertanding kalau saya pemain ya. tetap ada, tetap ikut tapi dengan tim yang lain yang karena kondisi Covid ini sehat nggak ada lah, yang pengen sehat. juga kan Iya. sebenarnya. Jadi kebutuhannya tetap kalau pemain pengennya tetap ikut ada di satu kompetisi, apalagi Itu kan- persiapan udah banyak ya. itu kan buat jam terbang mereka Iya. gitu kan. Dan Apalagi itu penting. Sintayong kan seneng pemain-pemain muda nih. Iya. Kalau stok bank pemain mudanya banyak, dia lebih banyak pilihan. Dan juga Gitu. eksplorasinya jadi Iya. lebih banyak juga ya. Iya. Oke, siap Mas Budi, terima kasih Mas Gita. Kalau kita lihat dari media-media apa di Jebret Media juga update berita-beritanya gitu ya, diumumkan kan pengumumannya hanya lewat Instagram, kemudian juga karena sakit, kondisi Covid dan lain-lain Mas Gita. Ada faktor lain nggak sih Mas Gita? Ini gue mesti berandai-andai nih. Feeling, insting. Mas Gita, saya nggak tahu kenapa setiap saya siaran Dagri yang duduk di pojok itu memang pertanyaannya seperti itu semua. Jadi gini, waktu itu gini, hari pagi-pagi gue bangun gue baca tuh kan berita dari segala macam wak dan itu timnas gagal. Ya. Pertanyaan gue, aduh episode gue hilang siarannya. Itu dulu ya. Ya itu dulu. Itu Tapi dulu. terus gue berpikir, gue sangat menyayangkannya adalah gini, kan bank pemain itu banyak ya. Gue belum pernah dengar ada tim nasional yang mengundurkan diri hanya karena sakit dan cedera. Iya. Karena oke, tim terkuatnya nggak ada, tapi gimana pun kan ada pemain cadangan, ada pemain segala macam. Dan itu kan satu negara itu nggak cuman isinya 25 orang Itu pemain. itu aja. Makanya- Bisa 50-70 orang dengan umur yang memungkinkan mereka bermain Dan di sana. potensi yang banyak. Dan kalau udah pandemi sekarang kan kayak Euro aja kemarin kan fleksibel ya. Iya. Organizing committee-nya Secara fleksibel. pendaftaran pemain mungkin dibukanya bisa lebih diganti, fleksibel. nanti di Iya. tengah boleh dimainkan lagi. AFF aja kemarin kan tanpa mengesampingkan pandemi kan pemain yang masih main di luar juga boleh main di tengah-tengah. Justru itu Mas Gita yang saya mau tanya. Jadi ada apa sebenarnya? Gue nggak tahu. Target mungkin adalah juara. Kalau nggak juara itu sebagai sebuah disaster. Tapi itu sayang banget. Iya, sayang. Karena statusnya juara bertahan kan. Karena status juara bertahan, tapi apapun ini kan kejuaraan Iya. kejuaraan junior Iya. kan. Nggak penting juga nggak juara penting. sebenarnya. Iya, nggak Pentingnya adalah untuk mengisi sama yang Budi tadi bilang bahwa mengisi slot pemain nasional nantinya. Harusnya tetap main, tapi Harusnya dengan tetap main. Karena kalau dilihat negara-negara Eropa kita kan cuma lihat bahwa itu De Gea juara Euro Junior waktu itu. Tapi kan sebenarnya bukan juara Euro Junior yang Juniornya. penting adalah mengisi Safi dan kawan-kawan pada saat nanti dibutuhkan. Itu yang penting bagi sebuah tim junior, bukan juaranya. Dan ini kalau gue lihat sangat disayangkan karena ini penting buat pemain ya. penting banget. Bahkan lebih penting dengan pemain-pemain seperti Dewangga, terus Arhan yang tidak main diisi oleh pemain-pemain yang belum punya pengalaman, itu kan akan mengisi jam terbang mereka. Jadi, Yes, apa karena mungkin targetnya juga karena tahun lalu atau edisi sebelumnya adalah juara, tahun ini menjadi juara lagi jadinya ya nggak juga juara. Tapi kan kalau dilihat takut. apple to apple adalah kok dulu juara sekarang nggak juara. Tapi kan harus dilihat dulu kan nggak ada pandemi. Iya. Sekarang Kondisinya kan ada gimana, pandemi, pemainnya ya. gimana? Mas Budi pernah punya pengalaman nggak sih Mas Budi? Udah siap-siap dan lain-lain? Tapi nggak jadi berangkat gitu Mas Budi? Belum pernah Kayaknya kayaknya. baru ini, Mas. Pernah. kan? Ketika Liga Indonesia ya. Ketika Oke. saya pegang Persik. Jadi kita sudah siap-siap, bis sudah dipanasin, barang udah masuk Ke bis semua, bagasi dan lain-lain. sudah semua tinggal siap-siap untuk berangkat. Tahu-tahu ada pandemi, terus kita cancel, nggak jadi main. Nah itu pemain rasanya kayak gimana Ya. pada saat itu? Pasti kecewa iya, Kecewa tapi pasti, secara iya. atau Itu musim 2020 ya. Kemarin ya, Iya, 2020 ya. Oke. Liga 1 kemarin saya pegang Persik kan. Iya. Ya.
Coach Akmal, apakah ini juga berpengaruh ke pemain? Oh, udah pasti, tapi pengen tanya secara teknis apa memang tadi kalau misalkan dari beberapa pemain yang sebagian besar nggak bisa ikut, apakah Coach Sintayong takut kalau pengganti-penggantinya ini tidak sesuai dengan kapasitas yang digantikannya gitu? Ya, kembali Jadinya lagi- memilih untuk mundur. Ya kembali ke target, Yas. Kalau targetnya seperti apa ya kan? Sekarang kan ini kan di kompetisi kan kita bisa mengambil dari pemain dari kompetisi. Iya. Banyak dong kompetisi yang pemain muda pada Iya, mendapatkan betul. kesempatan Oh, banyak kita. banget, ya. Tadi Mas Budi bilang di situlah banyak database yang bisa kita masukkan ke dalam timnas untuk jam terbang mereka di go internasional kan di situ. Itulah yang harusnya kita nggak tahu nih faktor apa, kita nggak tahu. Ya kan kalau mungkin kalau semua pelatih pengen berangkat ya, pasti pengen berangkat. Kalau pelatih pengen berangkat, Pengen semuanya berangkat. kalau ada perbedaan antara federasi dan juga pelatih, berarti tetap harus dimenangkan keputusan federasi, Mas Gita. Iya, harusnya Ya, harus Iya. seperti itu ya. Iya. Yang menentukan berangkat dan tidak Dan berangkat. kalau ya. dilihat kan sebenarnya kayak tadi yang kita bahas di awal, Maman itu dikelilingi oleh 3 pemain muda, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Itu kan mereka bisa kan, back kirinya Persija bisa gantiin posisinya Pratama Arhan. Iya. atau- Iya. Terus back tengahnya bisa Muhammad Ferrari itu bisa Iya. gantiin posisi Afrian Iya, Dewangga. betul. Artinya tidak kekurangan source sebenarnya. Tapi Iya. kalau memang targetnya juara dan takut tidak juara ya Iya. salah juga ya. Betul. menurut saya. Betul, Karena Sita. juara nggak penting, yang penting kan tidak mengundurkan diri. Karena Betul. mengundurkan dirinya rasa-rasanya alasannya aneh hanya karena COVID. Kan yang COVID cuma berapa orang? 7 orang. Iya. Dan ini kan pemain yang belum terdaftar, artinya daftarnya kan boleh di lebih fleksibel lah buat panitianya. Iya. Yes. Tetap eksis lah harusnya kan. Coach Akmal, ada isu juga katanya kan ada permintaan dari Coach Sin yang terlalu lama untuk proses naturalisasi beberapa pemain. Apakah ini juga menjadi faktor tidak berangkat karena proses itu belum selesai? Kalau gue nggak setuju. Jujur nggak setuju. Kita banyak kok pemain-pemain juga. Kenapa harus Menunggu gitu ya? menunggu alasan dari naturalisasi? Gitu loh. Kita kan juga banyak kan tadi kembali lagi. Harusnya pemain timnas itu kan diambil dari kompetisi Liga Indonesia yang sudah berjalan saat ini. Itu pasti kan Kusin punya database. Pasti punya database pemain-pemain siapa. Apalagi kan pemain muda banyak diberi kesempatan untuk main. Nah, ini kita menyoroti sedikit tentang media Vietnam nih. Nah, ini ada satu cerita atau ada satu artikel dari media Vietnam katanya Indonesia kehilangan kesempatan mengungguli Vietnam di turnamen Asia Tenggara. Kerugian besar secara secara ini sampai media-media asing menyoroti kemunduran kemunduran tim kita dari ajang ini, Mas Gita. Mas Gita, ini jangka panjang atau beberapa tahun ke depan secara strategi dan juga lain-lain ke federasi dan manajemen timnas seperti apa, Mas Gita? Iya, sebenarnya Efeknya. kehilangan Indonesia di AFF buat penyelenggara AFF itu gede banget ya. Buat AFF pun Iya, sangat-sangat rugi ya. Iya, kehilangan gitu ya. ya. Kalau kayaknya Iya. kalau ini Piala Dunia ini kayak terlepas apapun ini tim populer yang tidak main ya, ya. terlepas prestasinya apapun ya. Artinya bahkan di AFF senior pun kalau Indonesia tidak ada artinya nilai jualnya akan hilang. Nggak ya. seru Nggak gitu. Nggak seru ya. Setidaknya ke pangsa penonton di Indonesia juga akan hilang sama sekali ya. Bahkan yang gue dengar adalah salah satu stasiun televisi yang pemegang hak siar di sini jadi mempertanyakan apakah pantas kita menyiarkan AFF Under Tanpa 23 Indonesia tanpa Indonesia. Itu ikut kayak serta. bulu tangkis pemain-pemain kita udah nggak ada di perempat final dan semifinal kan jadinya Iya. kayak apa ya, kayak anyep gitu. Iya, kan. iya, 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 benar, Jadi- benar, benar, benar. jadi Kita kalau heboh gua- sendiri. dan kalau media Vietnam yang emang kita bener pun dia ganggu-ganggu juga. Iya. Iya, karena emang ada persaingan itu Iya, kan. jadi gua rasa ya mereka ada benernya juga bahwa orang akan meragukan kok gini aja mundur kan seharusnya nggak mundur terlepas apapun gitu. Mas, timnas Indonesia seditakuti apa di ajang AFF seperti ini sih, Mas, sampai-sampai ya media lain nyenggol-nyenggol kita dari luar ke tidak ikut sertaan kita ini. Di era Mas Budi deh, di AFC mungkin gitu, Mas. Ya pasti begitu karena Indonesia kan kalau dilihat dari ajang internasional kayak AFF dan sebagainya itu kan kita semifinalis Iya. sering. Iya. Sering. Iya. Kita langganan. Kita langganan untuk semifinalis itu kita langganan. Makanya kalau seumpama apalagi kalau ada supporternya ya. Wah, itu udah. Iya. Nah, Udah apakah dengan kehilangan ada banget supporter itu. ini yang jadinya media-media asing menggoreng AFF ini? Kalau saya Iya, jadinya, jadi. karena kan Indonesia ini kita sebagai netizen pun saya gitu sebagai netizen sangat suka nih dengan berita-berita kayak gini Iya. apa segala macam. Apakah itu juga yang dimanfaatkan oleh media-media asing termasuk AFF untuk tetap melibatkan Indonesia? Indonesia nggak main nih, tapi gue senggol lah bahas ah. Iya, bisa, Kenapanya pasti. bahas ah? Karena kan Iya, itu pasti. tentang Udah Indonesia, pasti. akhirnya penonton lihat gitu. Sekarang apalagi sekarang zamannya medsos ya. Dulu aja gak zamannya medsos Mas Budi benar ya Iya, kan. serame bergengsi itu. banget kan. Bergengsi. Ibaratnya ini garamnya ini Indonesia nih. Iya. Ya kan garamnya Indonesia nih, bukan garam lagi udah kayak rujak lah ya. kan itu 11 tahun lalu kita kan ada dualisme ya waktu itu. Siap, Ada siap. dualisme Ada. federasi kan. Itu aja kita ngirim tim ke AFF dengan tim yang tidak terkuat waktu itu ya. Benar, Karena beberapa pemain
terkuat kita tidak di dalam federasi Iya, saat betul, itu. Itu pun kita ngirim. Jadi kan pilihan pemainnya banyak kita seharusnya. Dan ini kan cuma COVID, 7 pemain COVID, 4 pemain cedera, masih pemulihan, dan beberapa pemain juga tidak bisa dilepas oleh klubnya. Jadi seharusnya tidak ada alasan ya Nggak ada karena alasan. Sebenarnya Walaupun persiapannya singkat tapi bukan hasil yang dituju kan, karena tapi pengalaman LIB pun jam kan terbang. kemarin mengeluarkan pengumuman kepada klub bahwa harus membawa pemain-pemain junior mereka iya. untuk melapis para pemain yang terkena COVID. Terkena Artinya COVID. kan kumpulan pemain junior itu banyak gitu. Oke, Mas Hanif, halo Mas Hanif dari LIB. Jadi harusnya tetap berangkat Iya, pengen Tetap berangkat, berangkat. mau hasil apapun tetap berangkat ya. Hasil Ini apapun. kesempatan, iya, ini kesempatan pemain muda kita untuk berkiprah lah. Ya kita doakan tapi apapun keputusannya kita harus hormati dan juga hargai. Itu Siap, udah keputusan ya, yang dibuat pasti, bersama demi kebaikan tim. Semoga kedepannya di ajang-ajang berikutnya Indonesia bisa tampil maksimal dengan keputusan-keputusan yang dibuat sekarang. Iya. Oke, tapi tadi